Ya, dari Jakarta kita ke Jawa Timur. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Bithumas Polda Jawa Timur menggelar Safari Ramadan. Kali ini Cak Yuda bersama tim Bithumas Polda Jawa Timur berkesempatan khusus mengunjungi ke makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Humas Semeru. Dalam menyambut bulan suci Ramadan saat ini, saya beserta tim Bithumas Polda Jawa Timur melaksanakan Safari Ramadan ke makam-makam Wali Songo yang berada di Jawa Timur. Nah, saat ini saya bertepat di depan makam Sunan Bonang, sudah ditemani oleh Bapak Sekretaris Yayasan Sunan Bonang, yaitu Gus Dayat. Iya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya Gus? Alhamdulillah baik-baik. Gus, alhamdulillah ini saya berkesempatan mengunjungi makam Sunan Bonang ini. Bagaimana sih Gus dulu sejarah Sunan Bonang ini seperti apa? Sejarah Sunan Bonang, beliau adalah salah satu wali Allah dalam jajaran Wali Songo. Jadi Wali Allah, Wali Songo itu ada beberapa generasi, ini termasuk yang terakhir ini generasi yang Wali Songo Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Giri, ini generasi ketiga. Okay. Jadi beliau adalah putra dari Sunan Ampel, Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, putra dari Ibrahim Asmorokondi, putra dari Syekh Jumatul Kubro Praloyo. Beliau memberikan dakwah atau menyebarkan dakwah di daerah Tuban dan sekitarnya. Pada waktu itu merupakan daerah dari ibunya, jadi ibunya ini adalah putri dari Bupati Tuban. Jadi beliau mengenal sejarah dengan baik, kebudayaan dengan baik, dan menyebarkan di daerah Tuban. Nah Gus, untuk nama Bonangnya sendiri dari mana Gus? Nama Bonang itu ada yang mengatakan versi itu adalah gong kecil atau alat gamelan yang bernama Bonang. Ada yang mengatakan beliau ketika di Tartar, beliau namanya adalah Bong Ang, putra dari Bong Siwo. Bong Siwo itu Sunan Ampel itu. Dan pernah pergi ke Yunan juga, beliau di sana dipanggil Nam Biang Song. Nam Biang Song, jadi hampir mirip-mirip semua. Dan alat gamelan Bonang ini memang khusus beliau buat untuk menyebarkan agama Islam melalui budaya, yaitu alat musik. Sedangkan muridnya Sunan Kalijogo lebih kepada pewayangan. Ya. Memang berarti dari beberapa nama memang udah mirip gitu. Iya. Terus ditambah lagi dengan pembuatan alat musik Bonang gitu, yang memperkuat berarti namanya menjadi nama Sunan Bonang gitu. Nah Gus, sebelum lebih lanjut boleh masuk ke dalam Gus? Monggo, silakan. Nah Gus, di depan sini ini ada gapura, tapi tadi saya waktu di depan juga ada gapura juga. Nah ini berapa nih Gus? Ini gapura yang dibangun setelah Sunan Bonang wafat. Jadi ada 3 gapura di sana. Ada gapura yang paling depan, gapura 1 itu istilahnya kalau rumah itu ada ruang tamu, ruang tamunya, terasnya. Ini ada ruang tamunya di sini, gapura 2, dan di sini adalah gapura 3, ruang utamanya itu tetap tempat itu. Jadi filosofinya hampir seperti rumah. Jadi kita menyambut para peziarah itu ada area-area. Nah di depan tadi ini kan ada masjid tuh Gus ini. Iya. Nah ini masjid memang udah dari lama peninggalan dari Sunan Bonang sendiri. Masjid ini baru, jadi tahun 1921. Dulu halaman 2, zona 2 ini sangat luas gitu loh. Jadi dibuat untuk sedekah bumi atau istilahnya nyadran dulu orang itu. Cuman pada waktu itu nyadran itu kan makanan ditaruh terus tinggal pulang. Akhirnya oleh seorang keturunan Arab dari Surabaya itu membangun 3 masjid sini, sama Masjid An-Nur di Torjo sama di Palang. Jadi salah satunya ini Masjid Astana namanya. Masjid Astana itu artinya pekuburan yang luhur gitu. Jadi supaya mereka yang nyadran dulu makanan itu tidak ditinggal, dibawa ke masjid,
kita berdoa bersama di situ dimakan bersama. bareng. Iya, itu dalam rangka kita juga dakwah Islam. Dakwah Islam. Tapi baru ini masjid ini 1921. Mau udah. Monggo. Mari kita lihat. Nah Gus, ini berarti kita udah di ruang utama ini. Iya. Tempat makamnya Sunan Bonang. Cungkup Sunan Bonang. Iya. Nah Gus, jenengan tadi kan sanjang kalau misalnya Sunan Bonang ini juga keturunan dari bangsawan gitu. Iya. Terus juga menyebutkan tentang Trowulan. Biasanya Trowulan kan identik dengan Majapahit. Nah, eranya Sunan Bonang ini sama Majapahit ini apa? Hampir sama, Gus. Hampir sama. Jadi era akhir dari Majapahit itu adalah kemunculan dari Sunan Bonang, dan Sunan Bonang yang memprakarsai pertama kerajaan Demak. Jadi Raden Patah, Raja Demak pertama, itu adalah putra dari selir Prabu Brawijaya. Pada waktu itu Prabu Brawijaya mempunyai putra yaitu Raden Patah yang belajar bersama dengan Sunan Bonang. Jadi yang memperkarsai kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Demak, itu adalah Raden Patah yang merupakan masih keluarga juga dengan Sunan Bonang. Dan Sunan Bonang juga keturunan dari Arya Tejo. Arya Tejo merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya juga. Sehingga antara Demak dan Majapahit itu dulu tidak ada konflik. Artinya ada penengahnya yaitu Sunan Kalijaga sebagai anak dari Bupati Tuban. Waktu itu putra mahkota, cuman beliaunya tidak meneruskan menjadi bupati. Itu menjadi perekat daripada Demak dan Majapahit. Jadi penyambung lidah karena memang kerajaan Demak sama kerajaan Majapahit ini anak dan bapak. Nah Gus, ini kan makamnya Sunan Bonang ini kan dibentuk pendek, itu ada filosofinya Gus? Iya, memang dibentuk seperti ini supaya kita menghormati apabila masuk dalam cungkup kita harus membungkuk. Untuk menghormati wali Allah, menghormati para ulama. Dan sampai kita ada unsur kesombongan ketika sama seperti filosofi orang-orang Jawa dulu, kalau mau ke raja itu pasti dia akan ngesot jalan dengan kaki sampai itu dulu, itu seperti itu filosofinya. Namun makamnya itu agak tinggi, itu bisa di atas nanti agak tinggi. Jadi hanya masuknya aja supaya kita menghormat. Berarti Gus, Sunan Bonang ini kan tadi kan jenengan sanjang kalau misalnya kakeknya Asmoro Kondi, Syekh Asmoro Kondi. Nah, berarti memang dulu yang pertama masuk Islam di sini Syekh Asmoro Kondi itu? Iya, sudah Islam. Jadi dari Troloyo itu punya anak Syekh Asmoro Kondi. Itu beliaunya berdakwah di daerah sini, cuman tidak lama beliau meninggal. Artinya yang ditinggalkan itu anaknya yaitu Sunan Ampel. Raden Rahmatullah itu ahli rahmatullah yang diberikan tanah di Ampel Denta oleh Kerajaan Majapahit untuk mendirikan istilahnya padepokan, pondok pesantren di Ampel Denta itu. Gus, orang kan biasanya taunya kan Sunan Bonang, Nah, ada nggak Gus? Apa sih yang unik dari Sunan Bonang gitu? Kalau secara turun-temurun dongeng dari beberapa turun-temurun memang banyak keistimewaan Sunan Bonang, karomahnya itu kan bisa mengubah kolang-kaling menjadi emas, mengalahkan beberapa pendekar dari daerah Kediri, mengalihkan aliran Sungai Brantas. Beliau juga ada, dan juga beliau mengalahkan pendeta Sakyakirti Fitri dari India dengan mencabut tongkatnya dan mengeluarkan segala isi daripada kitab-kitab yang dibawa oleh pendeta itu ketika tenggelam di Laut Jawa itu. Ketemu Sunan Bonang, ini toh yang kamu bawanya. Termasuk banyak Sunan Bonang itu mempunyai karomah-karomah yang luar biasa. Namun yang unik itu adalah Sunan Bonang tidak hanya kesaktian saja sebagai bukti karomahnya gitu. Kalau Nabi kan mukjizat, kalau wali kan karomah namanya. Bukan itu saja, beliau juga aktif menulis. Artinya yang menulis ini adalah murid-muridnya. Ada kitab
yang namanya Primbon Bonang, Pan Bonang, Wetboek Pan Bonang itu ada di Leiden Belanda, ada juga Solo Wojil, Solo macam-macam. Syair-syair yang ditulis Sunan Bonang. Ini yang jarang diketahui oleh masyarakat bahwasanya Sunan Bonang itu ada karyanya, gitu, yang harus dilestarikan. Nah, Gus, tadi kan sempat disinggung bahwa Sunan Bonang ini itu kan penyebaran agama melalui adat istiadat ya. Nah, itu menurut jenengan gimana dengan santernya adat istiadat yang mungkin dikata orang bid'ah, haram dan lain sebagainya, itu menurut jenengan gimana, Gus? Ya, menurut saya itu adalah pemahaman yang kurang. Melihat sesuatu itu hanya pada satu sisinya saja, tidak holistik. Memandang sebuah agama itu menurut hawa nafsunya saja. Jadi pendekatan budaya Sunan Bonang itu memang yang dibutuhkan pada waktu itu seperti itu. Jadi tidak langsung mereka diajari agama. Dibutuhkan apa? Oh, mereka butuh hiburan. Dibuatlah musik, dibuatlah wayang, gamelan. Ketika mereka dalam keadaan kelaparan, ya mereka jangan dikasih ceramah atau itu, tapi mereka diberikan makan. Kebutuhannya apa? Itu adalah dakwah bilhal, dakwah dengan melihat situasi kondisinya. Jadi itu lebih mengena. Sedangkan sekarang mereka taunya di Indonesia ini sudah Islam, sudah Islam dan menganggap musik itu yang notabene itu adalah sesuatu yang jelek gitu. Jadi anggapannya akhirnya apa? Mereka gebyah uyah gitu istilahnya, memandang semua itu misalnya menyamaratakan. Semua musik haram. Nah, ini kan tidak bisa kan ada dalam menentukan hukum itu ada maqasidus syar'i, ada tujuan dalam syariat itu ada kan. Itu harus dilihat, ditimbang manfaatnya seberapa, mudaratnya seberapa. Benar. Kalau memang manfaatnya lebih banyak, mudaratnya tidak ada, kenapa tidak kan gitu. Nah, itu juga kita lakukan dalam rangka kita berdakwah. Seandainya kita keras ya, tidak menerima kebudayaan musik, Islam mungkin akan ditinggalkan oleh orang Muslim itu sendiri kan, dan itu bahayanya lebih besar. Bagus. Terima kasih atas bincang-bincangnya, Gus. Assalamualaikum. Nah, Sobat Tumas Semeru, gimana tadi bincang-bincang saya dengan Gus Dayat? Semoga bincang-bincang saya dengan Gus Dayat kali ini dapat memberikan wawasan dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua dalam menjalankan ibadah puasa bulan suci